Oke, halo Sobat ADUM semuanya dimanapun berada. Kembali lagi di Naluri Berbicara, podcast A Dialogue with Myself. Oke, jadi teman-teman semuanya, selamat datang lagi di podcast kita yang ketiga. Kita akan terus konsisten untuk membuat konten-konten yang memungkinkan untuk bermanfaat. Semoga untuk teman-teman semua yang nonton ada insight yang bakalan didapetin. Jadi teman-teman semuanya, pada kali ini kita mau bahas sesuatu yang relate banget nih kalau di kalangan anak-anak muda. Aku mau nanya dulu deh guys, sebelumnya ke kalian. Kalian pernah nggak sih merasa takut akan kehilangan atau ketinggalan sesuatu? Misalnya lagi ada diskon besar-besaran di suatu mall. Terus kalian tuh jadi cemas kalau kalian belum belanja di situ. Kalian jadi kepikiran, kalian jadi stres, kalian jadi depresi hanya karena ketinggalan diskon itu. Dan kalian tahu nggak sih guys, kalau itu ternyata ada fenomenanya. Namanya adalah fear of missing out. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama kakak narasumber yang udah ahli banget di bidangnya. Merupakan alumni Fakultas Psikologi UI. Lalu kemudian ada sekarang menjabat sebagai content lead di clip.id. Buat teman-teman yang belum download aplikasi clip.id, coba download dulu terus lihat konten-kontennya. Itu bagus banget dan content lead-nya adalah Kak Devina ini. Kemudian ada penerima beasiswa Fulbright tahun 2021, guys. Kemudian dulu Kak Vina ini bekerjanya di Gojek sebagai learning content designer dan program manager di Go Academy. Langsung aja ini dia kita sambut Kak Devina Indah Kristianti. Hai. Halo Kak Vina, selamat malam. Selamat malam Timi. Kita Halo, selamat malam Sobat ADWM. ini BWM nih. Kita basa-basi dulu kali ya Kak ya. Kak Vina apa kabar nih Kak Vina? Sehat-sehat, masih work from home dan Oh. pengen banget main ke Bali tapi belum kesampaian. Ayo banget pasti diundang pembicara mulu nih kalau di sini. Bener, harus main ke Bali ya berarti ya. Yoi. Kak Vina sekarang kesibukannya apa nih Kak? Aku sekarang masih antara dua, antara bekerja, jadi masih di clip.id untuk mengurus sekarang bukan cuma konten tapi juga sosial medianya dan bisnisnya juga. Terus sama satu lagi mempersiapkan keberangkatan untuk lanjut studi S2. Ini ngeri banget Kak Vina. Itu di USA gak sih Kak Fulbright tuh? Betul. Jadi Fulbright, beasiswa Fulbright itu khusus untuk teman-teman yang mau lanjut studi di Amerika Serikat, di manapun state-nya. Gitu. Oke, sukses terus Kak Vina. Kita kembali ke laptop gak sih Kak? Siap. Langsung aja nggak sih kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi itu teman-teman ya, narasumber kita kali ini Kak Devina Indah Kristianti. Kalau mau kepoin IG-nya nanti aku taruh di description box. Siapa tahu ada yang mau ngundang jadi pembicara juga ya kan. Langsung aja nih Kak, aku mau nanya-nanya tapi aku nyontek dulu ya sebentar Kak. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas nih tentang fear of missing out. Tipis-tipis mengenai FOMO ini mungkin teman-teman di luar sana yang udah dengerin juga jadinya udah tahu lah gitu sekilas FOMO ini. Tapi kalau secara penjelasan lengkapnya tuh sebenarnya FOMO ini apa sih Kak? Oke. Jadi mungkin teman-teman kan udah sempat mungkin sering dengar gitu ya, kayak, "Aduh gue FOMO nih, gue FOMO," gitu kan. FOMO itu singkatan fear of missing out. Sebenarnya dia apa sih? Sebenarnya dia adalah bentuk dari kecemasan sosial. Jadi kan setiap kita itu bisa cemas dan kalau kita cemas itu kan penyebabnya bisa macam-macam kan. Nah, FOMO ini sebenarnya kayak istilah yang cukup baru dan dia muncul karena kita semua sekarang lagi hidup di era sosial media yang apa-apa selalu penuh update setiap detik, kayaknya nggak bisa lepas dari handphone, kayak kayak pengen tahu aja gitu orang lain ngapain. Nah, muncullah si istilah FOMO ini. Jadi seringkali FOMO tuh kaitannya sama kecemasan sosial, karena kita merasa,
kok orang lain seru ya, kayaknya kok gue nggak ikutan keseruan yang terjadi di luar sana ya, jadi pengen ikutan deh, mereka ngapain sih gitu, kok gue nggak diajak gitu ceritanya. Relate banget ya sama aku. Tapi Kak, tapi sebenarnya FOMO ini, Mhm, udah ada tuh dari lama kah atau baru-baru ini karena sosial media yang tadi disebutin? Atau kayak mmm. emang udah umum gitu? Sebenarnya kalau kita bicara social anxiety, kayak kecemasan yang disebabkan oleh lingkungan sosial itu udah ada dari lama. Tapi istilah FOMO ini kayak sebenarnya ada istilah yang baru, karena kayaknya mungkin dulu orang-orang nggak punya nih istilah FOMO. Dulu orang mungkin nyebutnya ya cemas karena misalnya, tekanan sosial gitu ya. Kan kita kan dari dulu juga udah hidup di tengah masyarakat gitu kan, tapi karena si dunia sosial media ini makin ramai dan kayaknya makin bikin kita tuh nggak pengen ketinggalan, ada aja tiap hari yang baru gitu, jadi akhirnya muncullah si istilah FOMO ini, gitu. Nah, tapi Kak, setelah kita tahu nih FOMO ini, aku tuh mau Mmm, mau nanya lebih lanjut. Sebenarnya kenapa sih bisa fenomena FOMO ini itu tuh muncul dari dalam diri kita gitu? Gimana mmm, awalnya gitu? Nggak ngerti oke deh. oke. Gini gini, jadi sebenarnya mungkin trigger-nya aku bisa share ada 2 ya minimal. Yang pertama tuh adalah kita itu kan setiap individu, kita tuh punya yang namanya identitas. Nah, identitas kita itu dibagi 2 nih, ada yang kayak identitas kita secara individu, jadi individual identity, ada yang juga disebutnya collective identity. Collective identity itu kayak identitas kita bersama dengan orang-orang lain. Contoh, kayak misalnya, Devina adalah seorang, perempuan, Devina adalah seorang alumni Fakultas Psikologi UI. Nah, itu kan, sebenarnya satu itu menggambarkan identitasku secara individu, tapi juga menggambarkan, "Oh, aku adalah bagian dari Fakultas Psikologi UI," gitu kan, "Aku adalah bagian dari kelompok masyarakat tertentu." Nah, kita semua kayak misalkan Timothy adalah, mmm apa Tim? Misalnya Timothy adalah mahasiswa Universitas Udayana gitu kan. Nah, Universitas Udayana kan nggak cuman kamu sendiri kan yang ada di Universitas Udayana kan, kamu kan bersama-sama dengan ribuan mahasiswa lainnya. Nah, karena kita punya identitas yang kolektif itu, yang bareng-bareng, itu menyebabkan kita tuh kadang-kadang juga kepengen sama nih, sama orang-orang yang ada di lingkungan kita, yang ada di kayak misalnya, "Duh kok kayaknya kalau semua mahasiswa Udayana pinter-pinter, kok gue nggak pinter ya?" Nah itu tuh kan, kita tuh bisa men-trigger perasaan-perasaan kayak gitu karena kita adalah bagian dari komunitas tertentu gitu kan. Kok kayak kalau geng gue cantik semua atau kayak kok geng gue gaul semua, kok kalau gue nggak gaul rasanya beda ya sama mereka. Nah, itu semua karena kita tuh pasti akan selalu punya identitas yang melekat ke komunitas atau kelompok tertentu. Itu yang bisa bikin kita jadi ngerasa FOMO, itu satu. Nah, yang kedua, kita sebagai manusia itu kita tuh juga adalah, pleasure seeking gitu. Jadi kita tuh suka mencari kesenangan dan itu adalah natural, manusia gitu ya, dari sananya kita emang begitu, kita suka mencari reward. Nah, FOMO itu adalah ketika kita melihat, kok kayaknya orang lain itu kok punya, emosi positif ya, kok kayaknya orang lain itu hidupnya enak ya, kok kayaknya mereka dapat reward ya, kok aku enggak, gitu. Karena kita nih secara natural pasti pengen dapat emosi yang positif. Nah, pas kita lihat kok sebelah kita seru ya, likes-nya banyak gitu ya di sosial media. Nah, itu yang membuat kita kayak, "Aduh pengen juga deh, gimana sih caranya konten aku dapat likes-nya banyak?" Gitu. Jadi itulah kira-kira kenapa kita bisa FOMO. Oh, jadi kayak kecenderungan untuk pengen jadi orang lain gitu kali ya, Kak, ya? Jadi pada Mhm. akhirnya nggak jadi diri sendiri gitu. Mhm, karena kita selalu membandingkan reward yang didapatkan sama orang lain gitu kan. Kayak Mhm. misalnya yang tadi ya, kayak misalkan orang satu nge-post terus dia dapat reward positif, kayak dapat likes-nya banyak. Kan kita juga pengen kan punya emosi positif yang datang dari likes 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 itu. Jadi akhirnya kita ngerasa kayak, "Ah, aku juga pengen kayak dia, gimana caranya likes-nya sebanyak dia?" Gitu.
ceritanya gitulah kira-kira itu dan itu ya kita semua manusia punya kecenderungan itu natural gitu. Oke. Terus Kak, kalau, ngomongin FOMO lagi, Mhm, ngomongin dampak nih ya sekarang Kak. Sebenarnya mhm. kalau kalau FOMO ini dampak untuk keberlangsungan hidup kita sehari-hari tuh akan mengganggu Kak atau kayak ya udah emang umum terjadi gitu Kak? Mhm. Jadi, sebenarnya mungkin gini ya, kayak bahwa kita akan selalu membandingkan diri kita sama orang lain itu natural. Tapi kalau misalnya pada tahap di mana kita jadinya akhirnya terganggu, terganggu tuh dalam arti gimana, kita kok jadi kayak tergantung banget ya sama opini orang lain, atau kita kayak jadi nggak bisa menikmati hidup kita sendiri misalnya gitu ya. Kita jadi kayak ngerasa, apa-apa harus tergantung sama reward yang datang dari dunia luar di sekitar kita, nah itu jadinya bisa bahaya buat kita. Bahayanya sebenarnya, aku nggak pernah ngelihat yang sampai gimana banget sih, sampai yang kayak misalnya berakibat fatal. Tapi itu bikin kita jadi kehilangan fokus dan kita jadi kayak misalnya kalau kita punya 100% energi yang bisa kita pakai nih untuk mengerjakan sesuatu yang produktif di depan mata kita atau menikmati apapun yang ada di depan mata kita, akhirnya energinya jadi kebuang karena kita ngerasa, mmm, nggak 100% mengerjakan apa yang di depan mata kita gitu. Kita jadinya, eee, apa ya, kita jadi deh gitu gampangnya. Energi kita nggak full menikmati hidup gitu. Kita sibuk nyari-nyari nyari-nyari pengakuan dari orang lain gitu, nyari-nyari kesenangan dari dunia, dari luar gitu. Tapi kalau aku baca di Google gitu Kak, kemarin aku sempat nyari juga tentang FOMO ini, terus Mhm. aku pernah sempat baca kayak dampak dari FOMO ini tuh bisa sampai, ke bawah sampai ke mental mental health gitu Kak, sampai depresi lah atau stres. Itu emang, bisa sampai segitunya kah, Kak? Bisa bisa, mmm tapi itu, kalau yang aku baca juga ya, nanti mungkin kita bisa saling melengkapi bacaan kita ya. Tapi jadi kayak sebenarnya ada trigger jadi gini, nggak semua orang itu bisa punya kecenderungan sampai ke depresi. Karena itu kan, tergantung kita. Misalnya satu, ada orang-orang yang bisa, akhirnya cepet-cepet pasang kontrol buat dirinya. Jadi akhirnya dia nggak terlalu jauh sampai ke level depresi. Terus yang kedua, trigger-nya apa dulu? Kalau misalkan yang aku baca nih, kalau misalkan dia punya trigger tuh memang sudah kesepian awalnya, nah itu bisa apa ya, mempercepat akhirnya jadinya isunya jadi akhirnya depresi gitu, sampai akhirnya dampaknya jadi bisa sampai depresi. Itu karena memang dia satu, sudah punya loneliness, sudah merasa kesepian, terus yang kedua juga kalau memang, self esteem-nya rendah, itu juga bisa jadi trigger. Jadi orang-orang yang self esteem-nya rendah kan, agak sulit ya mengakui atau merasa dirinya berharga tanpa dapat pengakuan dari luar. Nah, orang-orang yang kayak gitu akhirnya jadinya lebih rentan terhadap depresi, terutama ketika udah self esteem rendah, terus kita hidupnya dekat banget sama sosial media kan. Jadinya akhirnya ya disatuin jadi, efek depresinya bisa jadi lebih rentan, Nah, gitu. jadi double kill gitu kali ya, Kak, ya? Yoi, benar benar. Berarti, mungkin karena itu kali ya, jadi kayak orang-orang merasa Instagram tuh toxic atau kayak, TikTok tuh toxic, mungkin penyebabnya tuh karena FOMO itu sendiri ya kali ya, Kak, ya? Apalagi kan kayak misalnya kalau kita lihat nih, kayak sekarang lagi pandemi, terus kita semua sekolah atau kuliahnya online sendiri-sendiri kan. Jadi akhirnya, kemungkinan-kemungkinan kita ngerasa lonely, mmm, kesepian, nggak ada interaksi sosial tuh kan jadi lebih besar ya. Nah, kalau situasinya kayak gitu, kita di rumah sendiri, terus harus social distancing lagi, nggak bisa ke mana-mana. Nah, ditambah dengan kehadiran sosial media yang sadar tidak sadar, sosial media itu kan menciptakan adiksi gitu kan ke diri kita, ke kebiasaan sehari-hari kita. Iya bener Jadi banget, Kak. akhirnya dampak negatifnya tuh lebih, aduh gitu, lebih cepet gitu. Oke. Oh, jadi gitu ya. Aku baru tahu banget sih ternyata FOMO ini segitunya gitu, apalagi buat mungkin nih, Kak,
pertanyaan yang paling fokus utama kita nih. Kalau misalnya nih ada pendengar teman-teman sobat ADWM yang merasa loneliness tersebut dan ditambah lagi sama si FOMO ini, kira-kira gimana sih Kak cara mengatasi dan menanggapi fenomena ini menurut ilmu psikologis gitu? Oke. Wah, berat ya pertanyaannya ya. Oke oke oke. Mungkin aku pengen, elaborasi dikit tadi ya di bagian bahwa sosial media tuh bikin adiksi gitu. Tandanya paling kelihatan dari mana, kayak siapa di sini yang bangun tidur, pertama-tama yang dipegang duluan itu handphone, terus habis itu langsung scrolling Instagram duluan dari apapun itu, gitu kan. Kayak, ada nggak di sini yang bangun tidur terus langsung nyiram tanaman gitu? Kan enggak ya, gitu kan. Kemungkinan besarnya adalah pasti bangun tidur cari Instagram dulu atau ke TikTok dulu gitu kan, lihat apalagi nih yang baru hari ini. Atau kayak ngelihat temen-temen kita lagi pada ngapain hari ini. Atau ngelihat, postingan gue yang kemarin likes-nya udah berapa ya, story gue yang kemarin udah dilihat belum ya sama si A gitu kan. Nah, itu secara kita sadar atau nggak sadar itu tuh menciptakan adiksi buat kita. Makanya FOMO itu bisa muncul ya gara-gara itu salah satunya, apa ya, sosial media itu didesain untuk membuat kita tuh kayak terikat atau punya ketergantungan terhadap apapun yang ada di dalamnya. Jadi, gimana sih caranya nih kalau misalkan teman-teman ngerasa, "Aduh, kok ini malah bukannya bikin aku jadi makin produktif, malah bikin aku jadi makin cemas atau makin FOMO," gitu ya. Jadi kayak pengen ngecek terus, "Aduh si Tini kemana ya? Aduh dia udah tadi dia di kampus, sekarang dia di mana ya?" Gitu kan. Kayak pengen ngecek terus. Mmm, yang pertama sebenarnya yang bisa yang bisa dilakukan pertama tuh memang adalah menjauhkan trigger-nya, yaitu si sosial media. Makanya mungkin teman-teman sering dengar nih, si A puasa Instagram misalnya kayak gitu-gitu ya, kayak detox sosial media, detox gitu kan, kayak lumayan banyak orang yang mulai menyuarakan itu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara yang emang paling efektif kalau emang kita pengen menjauhkan diri dari, ketergantungan atau si kecemasan sosial ini, si FOMO ini gitu. Jadi emang kita yang harus pintar-pintar membatasi diri, misalnya nih bikin, setiap hari maksimal cuman boleh berapa jam untuk lihat ke sosial media. Selebihnya isi kegiatan lain gitu, cari pengalih, karena kita kan punya energi nih, punya energi banyak, nah itu tuh harus dialihkan ke kegiatan yang lain atau ke, aktivitas lain yang lebih produktif gitu. Terus yang kedua juga adalah cari koneksi yang, mungkin aku bisa bilang real. Jadi nggak selalu harus interaksinya di sosial media, tapi bisa kayak berhubungan langsung sama teman, ngobrol, tanya kabar gitu kan. Atau mungkin aku nggak tahu sih ini menyalahi aturan pemerintah ya, tapi mungkin kayak ketemu tapi dalam kelompok yang kecil, kayak ketemu berdua atau ketemu bertiga sama teman-teman, nikmatin waktu untuk ngobrol, untuk bener-bener denger secara aktif, hadir di dalam percakapan, atau sama keluarga di rumah mungkin kalau nggak sama temen gitu kan. Tapi bener-bener, apa ya, gunakan waktu untuk bener-bener hadir, untuk mau tahu kehidupan mereka kayak apa, nikmatin waktunya, nikmatin obrolannya, gitu. Jadi ada dua cara itu ya kayak pertama sosial media detox, kedua bercakap-cakap dengan teman dan keluarga. Tapi Kak, bentar nih Kak, aku mau nanya pertanyaan yang buat aku sendiri aku penasaran. Aku tuh punya masalah, kayaknya aku FOMO juga nih ya Kak. Terhadap misalnya nih teman aku kayak Mmm, sebenarnya tugas tuh masih kayak misalnya sekarang nih 13 Mei. Nah, tugas tuh sebenarnya masih tanggal 20. Tapi di mhm. tanggal 14 Mei dia tuh udah nyelesain tugas dan setiap hari dia tuh ngingetin. Tapi sebenarnya dia bagus niatnya. Cuma aku jadi FOMO, Kak. Aku jadi takut takut ketinggalan. Itu tuh sebenarnya termasuk FOMO apa enggak sih, Kak? Oke, eee,
Yang bikin kamu ngerasa insecure apanya? Kalau misalkan dia ngingetin, kayak kamu takut apa nih? Takut takut kalah bagus dari tugasnya, atau takut nggak selesai pas deadline atau gimana, Tim? Iya, aku lebih ke gini sih, kok dia udah selesai sih, gue Mmm, jadi kayak panik gitu, aduh belum belum tugas lagi, belum apa lagi gitu, kalau ya diingetin ya tuh, ya ya ya. padahal masih lama gitu deadline-nya. Kita emang harus suka mengingatkan diri kita sendiri ya. Jadi, itu FOMO atau bukan? Sebenarnya kalau kalau mungkin, bahasanya kalau kita tarik, kalau itu adalah sebuah kecemasan yang timbul karena lingkungan sekitar kita, ya itu bisa dibilang sebagai FOMO gitu kan gampangnya ya. Kalau FOMO tuh pokoknya kita cemas, terus kalau ditanya, "Kenapa cemas?" Ya soalnya karena ini mostly disebabkan oleh lingkungan sekitar kita gitu atau orang lain. Jadi bukan cemas yang karena diri kita sendiri gitu. Nah itu mungkin aja kamu sebenarnya FOMO, eee apa namanya, walaupun FOMO-nya bukan yang kayak, "Wah temanku hura-hura di sana, aku pengen ikut." Kalau ini sekarang FOMO-nya di akademik ya, karena tugas gitu ya. Cuman, apa ya, emang kita, yang harus pasang filter tuh kita kan. Kita yang harus pasang filter, apakah kita mau ngikutin perasaan itu atau sebenarnya kita mau take control terhadap emosi yang kita rasain. Karena kita bisa loh gitu, sebenarnya kita tuh punya kontrol loh terhadap, kita mau bereaksi seperti apa nih gitu. Kalau misalkan ngelihat, "Ih kok dia udah selesai, aku belum," gitu kan. Tapi kita bisa ngingetin lagi, "Oh iya kan nggak apa-apa, kan masih selesainya tanggal 20, kalau plan aku memang aku bakal baru mulai ngerjain tanggal 16 bukan tanggal 14," gitu. Itu tuh kayak kita bisa mungkin dengan kita bikin planning kita sendiri, bikin timeline kita sendiri itu bisa ngebantu juga supaya tidak terlalu FOMO ya, FOMO-less ya. Istilah baru tuh barusan gue bikin sendiri. Oke, tapi aku juga ini sekilas aja nih Kak ya, mungkin nanti bakal dibahas juga di podcast berikutnya, tapi aku mau tanya, terkait, kebalikannya si FOMO ini Kak, karena aku Mmm, juga pernah dengar tentang JOMO gitu, Joy of Missing Out. Itu sebenarnya, bagus bagus nggak sih Kak? Atau kayak penjelasan singkatnya tuh seperti apa kalau kalau JOMO ini? oke. Kalau kita bicara joy of missing out sebenarnya menurutku ini tinggal tadi ya kalau aku bisa bilang tinggal gimana kita memfilter dan memilih bagaimana kita mau bereaksi terhadap apapun. Kayak misalnya kalau fear of missing out sama joy of missing out kan kita misalnya sama-sama nggak tahu informasi tertentu, misalnya kita nggak tahu, oh Atta Halilintar baru menikah gitu misalnya, kita nggak tahu gitu ya dia baru menikah. Yang satu bisa bereaksi akhirnya jadi merasa ketinggalan, jadi ngerasa panik, jadi ngerasa cemas, yang satu ngerasa, ya it's okay, kan nggak harus semua hal kita tahu di dunia ini gitu kan. Akhirnya jadinya yang satu nih, yang si joy of missing out tuh jadi dia memberikan filter sama dirinya sendiri bahwa, ya nggak apa-apa, kan nggak harus semua hal kita ketahui di dunia ini gitu. Ada baiknya juga loh kita nggak tahu semua hal gitu kan, karena akhirnya kita jadi bisa lebih fokus sama hal-hal yang menurut kita penting. Gitu. Tanpa ini ya, maksudnya jangan akhirnya kita jadi, "Wah gue nggak mau tahu informasi apa-apa, semua nggak penting gitu, aku nggak mau tahu," tidak gitu, enggak gitu ya. Kita perlu tetap relevan, tapi kita yang tahulah kadar pasnya, normalnya itu di mana, gitu. Lebih ke ini nggak sih Kak, seni untuk bersikap bodo amat gitu nggak sih? Iya, benar 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 benar. Eee Jadi kayak untuk hal-hal yang kita bisa kontrol, kita pengen tahu dan lakukan yang terbaik, tapi untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ya udah it's okay gitu kan. Kalau si Mark Manson kan ngajarinnya gitu kan, yang Iya. penting kita ngelakuin yang terbaik, untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, oh ternyata ada siapa lagi nikah di luar sana, ya sudah kita 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 nggak harus sambil pusing, nggak apa-apa gitu. Oke deh, mungkin, udah lama juga nih ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin diakhiri nih Kak sama pesan Kakak untuk sobat-sobat ADWM di luar sana, tentang FOMO ini ada nggak, dari Kak Vina, ini aku manggilnya Kak Vina ya guys,
mungkin ada yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang sekarang lagi mengalami kefomoan itu Hmm. sebagai closing statement. Kurasa mungkin closing statement-nya, kita semua itu punya pilihan, tadi yang aku sempat share, kita semua tuh punya pilihan, kita semua punya kontrol, kita mau bereaksi apa terhadap dunia yang bakal terus-menerus lari cepat, gitu. Dan kita semua yang tahu seberapa cepat kita bisa berlari, kita nggak harus selalu sama dengan orang-orang di sekitar kita, kalau yang satu likes-nya ada 1.000 dan hari ini mungkin kita likes-nya 100, it's okay. Kita semua punya speed, kita semua punya timeline masing-masing. Jadi hati-hati untuk memilih reaksi seperti apa, supaya kita tidak menyakiti atau membebani diri kita sendiri dan akhirnya kan jadinya yang lelah mentalnya kita-kita juga kan. Jadi daripada kita menyakiti kesehatan mental kita sendiri, lebih baik kita aja yang pinter-pinter pasang filter. Itu dia teman-teman sobat ADWM, bincang-bincang kita dengan Kak Vina. Sekali lagi kalau teman-teman mau kepoin Kak Vina ini, boleh langsung aja dicek di description box. Siapa tahu ada yang mengundang juga kan ke podcast-podcast. Karena Siap. Sun akan menjadi pembicara terkenal nih Kak Vina. Wow, amin. Oke deh, terima kasih sekali lagi Kak Vina untuk kesempatannya buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng. Udah banyak banget insight yang kita dapetin tentang FOMO, tentang JOMO, tentang bodo amatan, terserah apapun itu, kita udah dapet banyak banget dari Kak Vina. Thank you banget. Please jangan kapok lagi Kak kalau kita undang lagi di ADWM ini. Siapa tahu Pasti. nanti webinar kan. Weh. Spoiler. Oke deh, thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga teman-teman dapat apa yang kalian cari di sini dan juga buat teman-teman yang belum dengar sesi-sesi sebelumnya, coba tonton dan coba tangkep apa yang kalian dapetin, komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ADWM, follow juga Instagramnya, follow juga Spotify-nya, dan semua platform boleh kalian follow untuk kita sama-sama berkembang dalam diri sendiri. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Vina. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye.